Shalom saudara, salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Memang benar bahwa ada banyak serangan yang datang dari luar Kristen, namun tidak sedikit juga yang datang dari dalam kekristenan sendiri. Bicara tentang serangan terhadap iman Kristen yang bersumber dari dalam Kristen sendiri, maka ada beberapa hal yang perlu saudara ketahui, yaitu yang pertama, tidak semua pengkhotbah Kristen mengkhotbahkan ajaran kitab suci. Ada yang hanya mengkhotbahkan bagaimana kita bisa sukses di dunia kerja, dan mereka selalu buat seminar dengan topik ini lalu dengan sembarangan mencopot ayat Alkitab demi mendukung materinya agar terlihat alkitabiah. Ada lagi yang khotbahnya hanya seputar kesembuhan ilahi, kemana-mana hanya mengadakan KKR kesembuhan ilahi yang berorientasi pada kesembuhan fisik, dan dalam praktiknya mereka menggunakan ayat-ayat tertentu demi menyukseskan KKR mereka. Meskipun pada dasarnya, jika kita paham cara tafsir yang benar, maka penafsiran mereka jelas kacau balau, dan memang ajaran mereka itu tidak dapat disebut sebagai kebenaran. Ada lagi yang mengajarkan bahwa kita bisa selamat jika kita hidup menurut kehendak Allah, dan bukan hanya oleh iman saja, tapi juga ditambah dengan perbuatan. Jadi, kita bisa selamat karena beriman kepada Yesus ditambah dengan berbuat baik atau perbuatan baik. Selain itu, ayat-ayat Alkitab yang dengan tegas menentang LGBT dipelintir sedemikian rupa hingga sepertinya memberi kesan bahwa kitab suci kita tidak pernah melarang perilaku seks yang menyimpang ini. Mereka semua sebenarnya tidak mengajarkan ajaran kitab suci, tapi anehnya banyak yang mengikuti mereka. Mengapa demikian? Karena orang Kristen malas membaca Alkitab, sehingga pada akhirnya tidak tahu ajaran yang sesuai dengan ajaran kitab suci seperti apa. Dan ditambah lagi, gereja mulai kehilangan pengajar-pengajar yang alkitabiah, sehingga sekarang mimbar-mimbar Kristen didominasi oleh banyak khotbah yang bukan lagi bicara tentang Injil, tapi bagaimana mengembangkan diri dan hal-hal praktis lainnya yang juga dengan mudah kita temui dalam agama lain. Yang kedua, tidak semua yang berlatar belakang pendidikan teologi tunduk pada otoritas Alkitab. Saudara harus berhati-hati, karena tidak sedikit juga orang yang berlatar belakang teologi sebenarnya tidak lagi percaya Alkitab adalah firman Allah. Mereka menganggap ada bagian-bagian tertentu dalam Alkitab yang perlu ditinjau kembali, seperti kisah-kisah yang bicara tentang mujizat dianggap sebagai cerita dongeng, dan karenanya Alkitab tidak luput dari kesalahan. Pandangan seperti ini jelas adalah pandangan yang salah, karena sesungguhnya Alkitab adalah firman Allah. Bukti bahwa Alkitab adalah firman Allah akan saya bahas pada video-video selanjutnya. Yang ketiga, tidak semua hamba Tuhan adalah hambanya Tuhan. Saudara jangan mudah tertipu dengan label hamba Tuhan, karena banyak yang telah menjadikan pelayanan sebagai ladang bisnis, dan ayat-ayat Alkitab digunakan sebagai senjata untuk meraup keuntungan. Hamba Tuhan seharusnya adalah mereka yang mengajarkan apa yang Alkitab ajarkan dan bukan yang lain. Menafsirkan ayat-ayat Alkitab secara bertanggung jawab dan tidak sembarangan mencopot ayat lalu memberi penafsiran sesukanya demi mendukung ajaran palsu. Untuk itu berhati-hatilah. Sudah banyak hal yang saya bahas terkait dengan hamba Tuhan palsu dalam video di channel ini. Silakan cari dan tonton. Sekarang kita masuk pada pembahasan inti kita mengenai tafsir Yohanes 14 ayat 6 dari pengkhotbah palsu. Perhatikan ulasan berikut. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Bagaimana para pengkhotbah palsu ini menafsirkan kata "akulah jalan"? Mereka menafsirkan kata jalan adalah cara atau metode. Dengan demikian, maka ketika Yesus mengatakan "akulah jalan", ini artinya apa yang dilakukan oleh Yesus adalah contoh cara atau metode dalam menyelesaikan masalah. Oleh sebab itu, sebenarnya Yohanes 14 ayat 6 tidak bicara tentang keselamatan bahwa Yesus satu-satunya jalan ke surga. Saudara-saudara, mengapa mereka berkesimpulan demikian?
Argumentasi mereka adalah karena konteks ayat ini memang tidak bicara tentang keselamatan, dan hal ini nampak pada ayat-ayat berikutnya. Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Pada ayat ini jelas Yesus sedang bicara tentang bagaimana agar kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan yang lebih besar, yakni dengan mengikuti cara Yesus menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya. Hal ini hanya dapat dimungkinkan jika kita percaya kepada Yesus. Selain itu, mereka juga menghubungkan teks ini dengan kondisi saat itu, di mana murid-murid merasa gelisah, Yohanes 14 ayat 1. Karena pada pasal sebelumnya, Yohanes 13 ayat 33, menyatakan bahwa Yesus akan meninggalkan mereka. Untuk itulah Yesus mengajarkan bagaimana caranya agar mereka bisa hidup dengan benar sepeninggalan Yesus. Gelisah adalah masalah. Jadi saat Yesus mengatakan akulah jalan, maka dapat diartikan bahwa Yesus sebenarnya menginginkan murid-murid belajar dari Yesus ketika dia mengatasi masalah. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Yohanes 14 ayat 6 memang tidak bicara tentang jalan keselamatan, melainkan metode atau cara mengatasi masalah? Simak penjelasannya. Sekarang kita perhatikan konteksnya. Memang benar bahwa pada teks ini, Yesus sedang menguatkan murid-murid saat itu. Kalimat jangan gelisah hatimu pada Yohanes 14 ayat 1 ini membuktikan bahwa memang murid-murid sedang gelisah dan bukan akan gelisah. Itulah sebabnya kalimat penguatan Yesus bagi murid-murid ini dapat juga diartikan sebagai perintah untuk berhenti gelisah atau jangan gelisah terus. Salah satu penyebab murid-murid gelisah adalah dengan adanya nubuat bahwa Petrus akan menyangkal Yesus sebanyak 3 kali dalam Yohanes 13 ayat 38. Hal ini jelas menunjukkan akan adanya pencobaan yang hebat, dan inilah membuat mereka gelisah. Ditambah lagi Yesus mengatakan bahwa ia akan meninggalkan mereka, dan ke tempat ia pergi murid-murid tidak bisa menyusulnya. Jadi bagi para murid yang telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus, berita itu tentu membuat mereka gelisah. Dan Yesus tahu bahwa dalam beberapa jam lagi kegelisahan itu bahkan akan makin bertambah. Karena itu ia mengucapkan, jangan gelisah hatimu. Sekarang ayat selanjutnya. Yohanes 14 ayat 2-3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yang dimaksud rumah Bapa pada ayat ini jelas adalah surga. Janjinya kepada murid-murid saat itu bahwa dia pergi untuk menyediakan tempat di surga dan akan kembali untuk membawa murid-murid ke surga. Janji ini tidak hanya berlaku bagi murid-murid pada saat itu saja, tapi juga berlaku bagi kita yang percaya kepada Yesus. Kalimat aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, ini bicara tentang hari kematian murid-murid, sekaligus memiliki arti tentang kedatangan Tuhan secara umum. Yohanes 14 ayat 4. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Perhatikan ayat ini baik-baik. Yesus berkata bahwa kemana dia pergi, murid-murid tahu jalan ke situ. Dalam ayat 2 tadi dikatakan bahwa Yesus pergi ke rumah Bapa itu surga. Dan pada ayat keempat ini Yesus mengatakan bahwa murid-murid tahu jalan ke situ. Ke situ, itu kemana? Jelas, ke situ, itu ke surga. Yohanes 14 ayat yang kelima. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Dalam ayat 5 ini sama dengan ayat-ayat sebelumnya, bahwa kalimat jalan ke situ artinya jalan ke surga. Kalau begitu sekarang, bagaimana dengan kata jalan pada Yohanes 14 ayat 6? Apakah artinya adalah jalan keluar bagi masalah? Jelas tidak. Karena berdasarkan ayat-ayat sebelumnya yang juga bicara tentang jalan, dan jalan yang dimaksud itu adalah jalan menuju surga, maka demikian juga kata jalan dalam ayat 6 ini harus ditafsirkan sebagai jalan ke surga. Dengan demikian, maka akulah jalan menunjukkan bahwa hanya Yesus satu-satunya jalan menuju surga dan bukan salah satu jalan. Lagi pula,
Pertanyaan Thomas dalam ayat kelima adalah bagaimana bisa tahu jalan ke rumah Bapa atau surga, dan bukan bagaimana cara menyelesaikan masalah. Sekarang, jika kata jalan ditafsirkan sebagai jalan keluar atau cara, maka yang harus diingat bahwa jalan keluar atau cara ini harus dihubungkan dengan rumah Bapa atau surga sebagai tujuan akhir. Dan mengenai sampai ke rumah Bapa atau surga itu jelas bicara tentang keselamatan. Nah, jika jalan keluar atau cara ini dihubungkan dengan Yohanes 14 ayat 12 tentang melakukan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan argumentasi pengkhotbah palsu ini, maka kesimpulan dari teks ini adalah bahwa kita pasti selamat masuk surga jika melakukan pekerjaan-pekerjaan kita dengan cara yang sama sebagaimana Yesus menyelesaikan pekerjaannya. Apa saja pekerjaan Yesus? Yesus memberitakan kabar baik atau berkhotbah. Yesus mengadakan mujizat. Yesus membuka pikiran orang-orang yang hendak melempari perempuan yang kedapatan bersinah. Dengan kata lain, Yesus sedang menunjukkan cara bagaimana berhadapan dengan orang yang jatuh dalam dosa. Dan masih banyak pekerjaan lainnya. Nah, jika kita harus melakukan pekerjaan kita dengan cara yang sama seperti Yesus menyelesaikan pekerjaannya, maka bukankah ini artinya kita bisa selamat jika melakukan pekerjaan kita? Beginikah konsep keselamatan dalam Kristen? Jelas tidak. Kita selamat hanya oleh iman kepada Yesus dan bukan karena kita melakukan pekerjaan kita sebagai pengikut Yesus. Jadi teks ini sebenarnya memang sedang bicara tentang keselamatan melalui Yesus. Yesus satu-satunya jalan keselamatan menuju surga dan bukan metode atau cara atau jalan keluar bagi masalah. Tapi sekarang bagaimana dengan Yohanes 14 ayat 12 yang ditafsirkan bahwa kita harus melakukan pekerjaan-pekerjaan kita dengan cara yang sama seperti yang Yesus lakukan? Berdasarkan konteksnya, maka Yohanes 14 ayat 12 yang bicara tentang melakukan pekerjaan-pekerjaan atau penginjilan adalah apa saja yang harus dilakukan oleh murid-murid setelah Yesus meninggalkan mereka. Dan ini memang implikasi dari orang yang sudah diselamatkan, yang memperoleh janji akan bersama Yesus di surga setelah menyelesaikan tugas di bumi, dan yang percaya bahwa hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Dan untuk melakukan apa saja yang harus dilakukan sepeninggalan Yesus ini, Yesus menjanjikan seorang penolong yang lain untuk menyertai murid-murid dalam menuntaskan pekerjaan mereka di muka bumi ini. Yohanes 14 ayat 16, Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 26, Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi, kalimat barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, tidak bermakna percaya Yesus sebagai metode atau cara atau jalan keluar, tapi percaya Yesus sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Karena teks ini justru sedang bicara tentang konsep keselamatan yang benar, bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan ke surga, dan penyertaan Tuhan melalui Roh Kudus untuk menyelesaikan pekerjaan yang diamanatkan bagi murid-murid saat itu, dan berlaku juga bagi kita saat ini. Untuk itulah saudara-saudara, berhati-hatilah, karena seperti yang sudah saya katakan berulang kali, bahwa tidak semua orang yang menyampaikan khotbah itu sedang memberitakan ajaran kitab suci. Kita perlu menyimak dengan baik apakah yang dikhotbahkan sesuai dengan ajaran Alkitab atau tidak. Waspadalah saudara-saudara, karena pengkhotbah semacam ini tidak sedikit. Dan biasanya mereka hanya mengkhotbahkan hal-hal praktis saja menyangkut etika dan moral. Yang bersifat doktrinal mereka hindari. Mengapa? Karena akan segera ketahuan siapa mereka sebenarnya. Mereka adalah pengkhotbah palsu. Dan biasanya pengkhotbah demikian adalah mereka yang menganut paham inklusivisme. Apa itu inklusivisme? Inklusivisme berbeda dengan pluralisme, dan paham inklusivisme lebih berbahaya dari pluralisme. Karena pengkhotbah dengan paham inklusivisme itu sama seperti serigala berbulu domba yang siap merusak iman jemaat. Mengenai inklusivisme, sudah saya bahas dalam video dengan judul Waspadalah ajaran salah atau sesat beredar dalam gereja. Silakan cari dan tonton. Demikian penjelasan saya. Semoga mencerahkan saudara semua. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.